Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman atau rekan-rekan yang saya hormati, selama ini saya seringkali memperkenalkan ketofastosis sebagai pola hidup sehat. Walaupun saya tidak mengerti apa sih yang terjadi, uh, apa yang kita temukan dalam ketofastosis itu. Yang kita kenal di KF ini atau ketofastosis atau KF atau di lifestyle ini, kita cuma mengenal sedikit aja. Pertama, kita mengenal ganti pola makan dari karbohidrat menjadi lemak. Yang kedua ada puasa. Setelah itu kita juga perbaiki pola tidur kita menjadi bagus, ibaratnya tidak banyak begadang. Yang keempat ada olahraga, yang kelima ada relaksasi. Itu aja yang kita tahu tentang KF ya, bahwa terjadi sesuatu yang terjadi pergantian sel atau terjadi penyembuhan itu di luar jangkauan kita ya. Nah sekarang apabila kita mengerjakan pola hidup ini yang 5 tadi, itu muncul keanehan, muncul keajaiban ya. Pertama, yang tadinya sakit apa saja, itu nanti pada saat kita mengikuti pola ini nanti secara bertahap atau secara berangsuran, itu nanti penyakit-penyakit yang kita punya itu nanti terjadi penyembuhan. Walaupun penyembuhannya biasa terjadi seperti ini. Misalnya kita sakit apa gitu ya, pokoknya sakit apa, itu nanti pertama terjadi detoksifikasi dulu. Detoksifikasi itu jadi pertama terjadi keluhan, terjadi efek-efek, terjadi keluhan lah, atau peningkatan efek-efek itu, seperti misalnya gatal, macam-macam lah. Uh, Pada saat di awal kita mengikuti KF itu, pertama yang terjadi itu detox itu dalam istilah KF itu healing crisis ya. Itu terjadi di hari pertama, hari kedua, 3, 4 begitu seterusnya. Tapi lambat laun menjadi ringan dan sembuh gitu aja. Prosesnya seperti apa? Ya kita cuma asal ikut protokol aja. Yang pertama itu kita jangan makan karbohidrat. Nah, berarti kan tidak boleh makan nasi, tidak boleh makan tepung, tidak boleh makan tepung dengan seluruh turunannya. Nasi turunannya, termasuk gula turunannya, termasuk buah yang mengandung karbohidrat, dan turunannya juga dihalau, jangan sampai masuk dalam tubuh ya. Itu aja. Jadi intinya itu aja. Yang pertama. Yang kedua, terus kita kan selama ini sangat bergantung, energi kita sangat tergantung sama karbohidrat. Udah, jadi pada saat itu karena kita sudah menghalau ini, maka energi kita diubah menjadi lemak ya, yang tadinya mengkonsumsi karbohidrat sebagai energi. Nah, nanti kita mengkonsumsi lemak aja. Lemak dari mana? Nah, nanti kita dengar. Pertama itu, kemudian yang kedua, lemak tadi itu asalnya dari mana? Lemak itu ya dari makanan kita. Makannya itu semuanya hewani. Jadi pertama kita mengkonsumsi minyak kelapa yang disebut PCO. Kemudian kita juga mengkonsumsi kaldu tulang atau kaldu ceker, karena itu mengandung lemak bagus ya, lemak berkualitas lah. Kemudian kita mengkonsumsi hewani,
makanan-makanan hewani yang mengandung banyak lemak juga, termasuk kita makan ikan, makan telur, makan ayam, makan bebek, makan ikan dengan segala isinya laut, ya itu juga kita makan. Nah, itu juga mengandung banyak lemak dan mengandung banyak protein ya. Juga ditambah juga dengan lemak nabati seperti santan. Nah, itu juga memberi kontribusi untuk terjadinya untuk itu juga membantu untuk terjadinya suplai lemak ya. Di samping lemak yang dari luar, kita juga punya lemak dalam tubuh kita yang tadinya berasal dari trigliserida itu. Trigliserida itu adalah lemak yang adalah tubuh kita yang selama ini tidak terpakai karena kelebihan lemak ya. Seperti yang tadinya gemuk itu nanti akan dipecah menjadi energi, dipecah menjadi lipid atau apa namanya, kemudian dan dipecah menjadi energi. Oke. Kemudian yang kedua itu yang kita pahami dari yang pertama. Yang kedua, kita disuruh, kita kan tidak tahu apa yang terjadi manakala kita melakukan puasa atau menjalankan puasa. Puasanya itu mulai dari jam 8 malam sampai 8 malam, kemudian kita kan tidur, berarti kan tidak terjadi konsumsi apa-apa. Sampai pagi kita juga belum boleh makan, tapi minum silahkan. Bahwa kita minum, yang penting jangan muncul apa namanya itu molekul-molekul itu yang muncul yang ada gitu. Jadi pokoknya yang jelas air aja lah. Bisa kopi, bisa air putih, bisa apa namanya teh. Kalau toh kopi, jadi jangan cari kopi yang ada anunya, ada apa namanya, ada ampasnya. Yang jelas bersih, tidak munculan. Kemudian kita juga boleh mengkonsumsi. Nah, kita juga dianjurkan untuk mengkonsumsi PCO atau minyak kelapa. Kenapa? Karena itu adalah lemak sehat yang kita pakai sebagai tenaga. Kemudian di jeda puasa itu kita juga boleh makan atau boleh minum kaldu. Kaldu itu kan ada ibaratnya molekul-molekul apa, pokoknya yang padat ada. Yang jelas kita harus saring dulu. Karena kalau kita saring berarti airnya itu betul-betul steril dari molekul-molekul, jadi kita tetap minum air aja ya. Kemudian itu. Nah, itu juga lemak sehat yang sangat dibutuhkan oleh tubuh kita untuk tetap berenergi. Kemudian nanti setelah kan puasa dari jam 8 malam, kemudian kita tidur berarti tidak terjadi konsumsi apa-apa ya atau makan apa-apa, jadi sampai subuh. Nah, subuh juga belum boleh makan sampai jam 12 itu. Jadi kita insya Allah mungkin orang bertanya apakah kita lapar, mungkin nggak kita lapar. Saya mau bilang bahwa karena kita sudah mengkonsumsi kaldu, sudah mengkonsumsi PCO, juga sedang PCO sama kaldu ini kan lemak. Tapi di samping lemak ini sebenarnya dalam tubuh kita sudah tersedia banyak suplai lemak. Nah, kita gemuk ini berarti kita lemaknya banyak. Jadi itu pun sebenarnya sudah cukup memberi energi bagi kita untuk beraktivitas. Kemudian kemudian dari pagi sampai jam 12 kan kita tidak makan. Itu pun sudah cukup untuk kita tidak lapar ya. Kemudian pada saat jam 12, nah jam 12 itu kan yang kedua puasa. Kemudian yang ketiga, belum tiga. Jadi kita dari jam 12 siang, nah kita boleh mengkonsumsi makanannya apa? Yaitu makanan hewani. Hewani itu apa? Ya segala hewani lah, seperti telur, ayam, ikan, pokoknya semua unggas lah, termasuk semua binatang laut juga termasuk bagian daripada hewani. Nah, kemudian jadi kalau kita di jam 12 makan, kadang saat itu juga mungkin juga belum lapar. Kenapa?
ada lemak yang tersedia. Tapi bahwa jam 12 kita sudah boleh makan, oke, kita makan aja. Nah, setelah makan, kita nanti setelah makan tidak nanti berjalan dari jam 12, oke ya, sekali makan. Habis itu kita boleh makan, silakan makan. Tapi walaupun pada saat di jam-jam yang lain kita sudah malas makan. Kenapa? Sudah makan, sudah makan di jam 12, jadi tidak lapar lagi. Nanti baru muncul di jam 8 kita juga konsumsi lagi, ibaratnya makan lagi, atau istilah KF itu refill lagi, artinya mengisi ulang gitu. Nah, setelah itu berulang lagi seperti itu, seperti yang pertama. Oke, itu yang kedua. Yang ketiga, kita kan pertama ya tadi konsumsi tidak mengandung karbohidrat, yang kedua puasa. Yang ketiga, kita dianjurkan untuk berolahraga walaupun tidak dibutuhkan banyak olahraga. Kenapa? Kita tidak membutuhkan apa ya namanya lari-lari apa itu. Nah, itu tidak membutuhkan lari yang cukup lama. Kita cukup olahraga senam, kalau bisa angkat beban. Kenapa? Karena nanti pada saat terjadi terjadi pembakaran, pertama itu otot kita ini seperti lembek gitu ya. Jadi makanya kita dianjurkan untuk angkat angkat berat ya, angkat beban. Nah, angkat beban ini supaya terjadi pertumbuhan otot agar kita tidak kelihatan seperti kurus, tidak kelihatan kurus, juga kita betul-betul memberi makin berotot ya. Itu yang ketiga. Yang keempat, kita dianjurkan untuk utamanya pertama, yang keempat ini adalah banyak relaksasi ya. Banyak relaksasi artinya kita hindari beberapa hal-hal yang bersifat bisa mempengaruhi jadi kita dianjurkan untuk tidak banyak stres ya. Jangan banyak stres. Kenapa? Stres itu akan merusak kualitas pola hidup ini. Nah, kemudian yang kelima itu tidur panjang. Tidur harus diwujudkan harus muncul tidurnya. Kenapa? Makin panjang tidur kita, makin besar kualitasnya, makin bagus kualitasnya, juga makin terjadi pergantian atau regenerasi sel di saat kita tidur. Makin berkualitas tidurnya, makin perbaikan selnya itu terjadi optimal ya. Nah, jadi pada saat puasa, pada saat tidur itu adalah saat di mana terjadi penyembuhan atau pergantian sel mati akan dimakan lagi untuk diproduksi menjadi sel-sel hidup lagi untuk direparasi tubuh kita yang terjadi sakit atau terjadi masalah. Nah, itu adalah perbaikan. Nah, perbaikan ini yang kemudian nanti diklaim orang sebagai penyembuhan. Nah, begitu berjalan dari hari pertama, 2, 3 sampai bertahap. Bulan pertama, bulan 2, bulan 3 itu nanti ada penyembuhan. Mungkin saja di bulan 2 sembuh atau bulan 3 sembuh. Yang jelas akan terjadi banyak healing ya. Oke, saya kira sampai sini aja dulu. Nanti kita akan jelaskan beberapa hal di lain waktu atau di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.